Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arif Miftahudin, NPM 2021020285, Prodi Hukum Tata Negara dari kelas C, yang diampu oleh dosen Muhammad Irfan MSy. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS yang akan menjelaskan tentang makalah saya sendiri yang berjudul Pengertian dan Macam-Macam Akhlak. Pengertian akhlak secara etimologi. Akhlak berasal dari bahasa Arab akhlaka, yahliku ihlakan, jamayan kalukun, yang berarti perangai, adat kebiasaan, budi pekerti, tingkah laku atau tabiat, perbedaan yang baik dan agama. Sedangkan secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang, yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah, tanpa adanya suatu pikiran dan paksaan. Selain itu, tasawuf dipahami sebagai manusia yang dekat dengan Tuhannya, yang merupakan ajaran dasar lewat firman Allah sebagai berikut. Wad aflaha man taraka wadarok ma raibi fasola, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Kemudian macam-macam akhlak. Akhlak karimah. Yang dimaksud dengan akhlakul karimah ialah budi pekerti atas sebuah perangai yang mulia. Sebuah akhlak memiliki tujuan agar setiap orang bertingkah laku atau bertabiat sesuai dengan adat istiadatnya yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian akhlak masmumah. Akhlak masmumah merupakan kebalikan dari akhlakul karimah, yaitu segala bentuk perbuatan manusia yang dapat mendatangkan kemudorotan bagi diri sendiri dan orang lain, serta dapat membayangkan iman dan mendatangkan dosa. Akhlak dalam kehidupan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di permukaan bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah. Adapun akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah berkeyakinan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keesaannya dan dengan sengaja sifat kesempurnaannya, serta mengimani yang benar dan memberikan kebahagiaan bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat kelak. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan manusia lain. Untuk mencapai kelangsungan hidup diperlukan adanya aturan-aturan pergaulan yang disebut dengan akhlak. Ketiga, akhlak terhadap alam sekitar. Kata alam berasal dari bahasa Arab, yaitu alam, satu akar dengan lim, yang berarti pengetahuan, dan alamat yang berarti pertanda. Relasi antara alam dengan alamat mengandung pemahaman bahwa alam semesta atau jagat raya ini adalah pertanda bahwa adanya Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, akhlak dalam pergaulan sehari-hari. Akhlak terhadap diri sendiri adalah akhlak tahap 3 yang dalam beragama. Tahap yang pertama menyatakan keimanan dengan mengucapkan syahadat. Tahap kedua, melakukan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, termasuk membaca Al-Quran dan berdoa. Dan tahap ketiga sebagai buah dari keimanan dan ibadah adalah akhlak. Hati yang bening dan akan senantiasa terwujud dalam diri manusia itu sendiri ketika memperbaiki hubungan dengan Sang Ilahi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 28, Alladzina amanu wa tad'aminu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatmainu qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian akhlak dengan orang tua.
Orang tua adalah orang yang melahirkan dan membesarkan seorang anak. Allah menempatkan orang tua berbarengan dengan perbuatan baik kepadanya. Kemajuan suatu generasi adalah berkat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh generasi sebelumnya. Dalam Islam, kewajiban menghormati orang tua lebih tua usianya juga merupakan kewajiban ilahi. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar bagi hambanya yang berlaku hormat kepada orang yang lebih tua. Kemudian sesuai hadis ayat Al-Quran surat Al-A'la ayat 14-15. Qad aflahal man tarokna wa dzakara asma rabbi fasola. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Kemudian ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak pribadi. Yang paling dekat dengan seorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seorang itu menginsyafi dan menyadari dirinya sendiri. Karena hanya dengan insyaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. Kemudian akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan para orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna. Kemudian ketiga, akhlak bernegara. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah lingkungan akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan, maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.